Kiai Ilyas itu adalah Kiai NU, sungguh-sungguh NU. Beliau aktif di NU sejak di IPNU. Kemudian, nah ini istimewanya karena beliau adalah Gus ya di sana, atau Kiai Muda, putra dari Kiai Ruhiyat. Dari IPNU beliau langsung ke Suriah, cabang Tasikmalaya, lalu ke Suriah di provinsi, lalu ke Suriah di PBNU, kemudian menjadi pejabat Roisam dan menjadi Roisam. Nah, salah satu pertanyaan yang saya ajukan adalah, Pak Kiai, kalau curhat ke siapa? Ini kan jarang ya ditanyakan. Saya mempunyai satu keinginan, kalau saya menulis biografi Kiai Sunda, itu saya akan memakai judul Ajengan. Ini untuk memunculkan kekhasan, supaya ketika pembaca melihat, oh ini Kiai Sunda. Maka ketika saya diminta oleh Kang Acep Zamzam Nur untuk menulis biografi ayahandanya, yaitu Kiai Haji Muhammad Ilyas Ruhiyat, saya seketika memberinya judul Ajengan Cipasung, biografi Kiai Haji Muhammad Ilyas Ruhiyat. Ketika itu saya masih di Jogja, dan Kang Acep secara khusus datang ke Jogja dan meminta saya untuk menulis biografi ayahandanya. Saya tanya, bagaimana saya harus menulis buku Apih? Jadi keluarga memanggil Kiai Ilyas itu Apih, dan memanggil ke ibunya tuh Mih. Jadi Apih dan Mih. Kata Kang Acep, yang penting ada 3 hal katanya di dalam buku itu nanti. Ada soal NU, ada soal pesantren, dan ada soal Sunda. NU, pesantren, Sunda. Nah, sudah itu saya pegang. Kemudian saya melakukan penggalian data, dan ketiga hal itu coba saya rangkum, saya olah menjadi buku yang kemudian diterbitkan oleh LKIS pertama kali pada tahun 2006. Pada saat itu saya sangat diuntungkan dengan masih bisa diaksesnya Apa Kabar Net. Ini sebuah proyek yang sangat besar dilakukan oleh Ohio University. Ini merekam berita-berita politik dari tahun 1990 sampai tahun 2000. Dulu ini bisa kita akses dengan mudah. Jadi waktu itu Google belum dominan seperti sekarang. Dulu Yahoo masih unggul. Jadi dulu saya searchingnya lewat Yahoo. Jadi saya masuk ke Apa Kabar Net itu, database Indonesia. Kemudian saya masukkan entry Kiai Haji Muhammad Ilyas Ruhiyat. Itu banyak sekali yang bisa saya dapatkan. Nyaris dari tahun 90 sampai tahun 2000 itu Kiai Ilyas apa saja, ngapain aja itu ada. Sehingga itu memudahkan saya untuk mengolah biografi beliau. Jadi kalau dalam menulis biografi itu, semakin banyak data, semakin mudah kita untuk mengolahnya. Biografi itu menjadi sulit ketika datanya sangat sedikit. Nah, kalau datanya sangat sedikit, sebaiknya jangan dipaksakan untuk menulis buku biografi. Cukup menulis artikel singkat saja dan dikirim ke NU Online. Karena kalau data sedikit kemudian diolah-olah, direkayasa, direkadaya, itu nanti terlalu banyak ijtihadnya, sementara yang faktanya itu tidak bisa terungkap. Nah, saya berusaha di dalam menulis buku Ajengan Cipasung itu menunjukkan bahwa Kiai Ilyas itu adalah Kiai NU,
sungguh-sungguh NU. Beliau aktif di NU sejak di IPNU. Kemudian, nah ini istimewanya karena beliau adalah Gus ya di sana, atau Kiai Muda, putra dari Kiai Ruhiyat. Dari IPNU beliau langsung ke Suriah, cabang Tasikmalaya, lalu ke Suriah di provinsi, lalu ke Suriah di PBNU. Kemudian menjadi pejabat Roisam dan menjadi Roisam sampai tahun 1999. Saya juga menggali bagaimana beliau menjadi pengasuh pesantren yang sangat progresif, menjadi mitra dari misalnya LP3ES, selain Maslakul Huda, kemudian Gontor dan pesantren yang lain dalam eksperimen misalnya pertanian, kemudian air bersih dan lain-lain. Ini Cipasung selalu menjadi representasi dari Jawa Barat di bawah kepemimpinan Kiai Haji Ilyas Ruhiyat. Pesantren juga berkembang, pendidikan dari TK sampai perguruan tinggi. Lalu saya juga mencoba menggali sisi kesundaan beliau. Jadi di mana sebetulnya sisi kesundaan beliau itu? Saya punya pengalaman yang sangat berkesan yang saya tulis di buku itu. Ketika saya ikut hadir di dalam rapat akbar NU di Parkir Timur Senayan bulan Maret tahun 1992. Ki Ilyas baru saja terpilih sebagai pejabat pelaksana Roisam dalam Munas Lampung. Lalu itulah pertama kali beliau berpidato di hadapan sekitar 500.000 Nahdiyin. Nah, gaya beliau ini baik berpidato di hadapan 500.000 atau pengajian di hadapan 10-20 santri atau jamaah, itu sama saja. Dan logatnya, kemudian intonasinya, aksennya itu sangat Sunda. Itulah yang menurut saya menjadi ciri khas bahwa ketika beliau berpidato langsung akan ketahuan, oh ini ajengan dari tanah Sunda. Begitu. Alhamdulillah buku itu diterima oleh keluarga dengan sangat baik, dan sampai saat ini saya mempunyai hubungan yang sangat baik dengan keluarga Cipasung. Apabila ada yang melakukan riset tentang Kiai Ilyas dan sudah membutuhkan penjelasan atau data yang lebih dalam, biasanya itu kemudian rekomendasikan untuk menemui saya, misalnya untuk kepentingan tesis atau disertasi. Kemudian menjelang Munas Lampung, buku ini dicetak ulang oleh Alif ID, terbit pada 2021 dengan pengantar waktu itu Khatib Am PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Saquf. Alhamdulillah ini keberkahan buat saya, dan beliau sempat datang ke Cipasung untuk sama-sama bedah buku ini. Dan beliau sangat mengapresiasi dan mengharapkan semua kalau Islam bisa dibuatkan biografi yang komprehensif yang dilakukan pada buku Ajengan Cipasung. Sebelum saya melakukan wawancara langsung kepada Kiai Ilyas, tadi sudah saya jelaskan saya meneliti ratusan artikel beliau yang dimuat di media massa, dan beliau ini walaupun gayanya yang lembut gitu, kemudian halus, tetapi beliau sangat welcome kepada wartawan dari manapun, siapapun, jam berapapun, itu selalu dilayani dengan baik, sehingga beliau ini mungkin salah satu orang Islam yang paling banyak muncul di media massa. Nah,
Saya baca semua sehingga saya tidak menanyakan hal-hal yang sudah ditanyakan oleh wartawan. Jadi saya tidak menanyakan nama lengkap panjenengan gitu, nama istri, nama anak, enggak. Itu sudah lengkap semua. Anaknya siapa, kuliahnya di mana, semua sudah lengkap. Jadi itu salah satu yang saya tanyakan adalah, nah ini mungkin juga kawan-kawan, sahabat-sahabat yang ingin menjadi penulis biografi itu jangan sekali-kali, istilahnya itu ini, jangan sekali-kali mengajukan pertanyaan bodoh, yaitu pertanyaan yang sudah ada dan diketahui oleh publik, apalagi sudah dimuat di banyak media. Usahakan kita hanya menanyakan yang belum. Nah, kemampuan kita menggali dan membuat pertanyaan itulah yang menjadi kunci keberhasilan biografi yang kita tulis. Nah, salah satu pertanyaan yang saya ajukan adalah, Pak Kiai, kalau curhat ke siapa? Ini kan jarang ya ditanyakan. Kemudian Kiai Ilyas menjawab, oh iya, saya kalau ada masalah, saya berdiskusi dengan kakak sepupu saya, namanya Ki Haji Ishak Soleh. Nah, itu saudaranya yang sama-sama juga membangun sekolah, membesarkan sekolah-sekolah di Cipasung. Lalu saya temui Pak Kiai Ishak Soleh ini, dan saya tanya, Pak Kiai, kata Kiai Ilyas, kalau ada apa-apa itu menyampaikannya ke Kiai. Oh betul, itu apa saja Kiai? Banyak katanya. Lalu Pak Kiai Ishak Soleh itu dengan baik hati menuliskan apa saja yang pernah beliau diskusikan dengan Kiai Ilyas, sehingga saya mendapatkan nilai lebih ya di dalam biografi itu, biografi ini yang saya tulis, nilai-nilai kemanusiaan, bahwa oh Kiai yang sealim itu, setangguh itu curhat juga gitu. Jadi ada nilai human interest-nya, sehingga ini memperkaya kehidupan dari seorang tokoh yang kita tulis. Kan kalau tokohnya terlalu super gitu, terlalu kuat, lurus gitu, tidak ada cacatnya, ini juga ini manusia atau bukan gitu. Nah, ini kan dengan ada hal-hal yang semacam itu yang tidak mengurangi ya, yang tidak mengurangi wibawa beliau, itu bisa kita munculkan sisi-sisi kemanusiaan, dan itu akan memperkuat citra tokoh yang kita bangun, bahwa yang kita jelaskan ini adalah manusia biasa yang punya kelebihan, kesuksesan, tapi prosesnya itu macam-macam ya, setiap tokoh. Tapi si proses itu jadi kita ikuti, oh ternyata Kiai Ilyas ini mencapai kematangannya karena punya kawan-kawan yang ikut mensupport, kalau ada apa-apa ikut membantu. Nah, diantara lain adalah yang beliau sebut adalah Kiai Haji Ishak Soleh. Nanti kalau kawan-kawan nulis biografi juga tanya, Kiai, dalam membangun pesantren ini siapa saja yang membantu? Bagaimana kalau Kiai ada kesulitan, kepada siapa melaporkan atau mengadukan persoalan begitu? Nanti akan muncul kekayaan sisi kemanusiaan dari seorang tokoh yang kita tulis.